Halo teman-teman, tetap sehat selalu dan kita berbicara tentang kemenangan tim nasional Indonesia yang memukul Timur Leste di pertandingan kedua hari Minggu ini lewat 3 gol yang disumbangkan atau dilesatkan oleh 3 anak Papua. Luar biasa ya. Kita bisa mendapatkan hasil kemenangan dengan clean sheet dan permainan itu setidaknya jauh lebih baik dibandingkan dengan pertandingan pada tanggal 27 kemarin. Nah, 3 anak Papua ini memberikan hasil yang begitu baik lewat gol dari Terence Puhiri, pria atau anak berusia 25 tahun yang saat ini bermain di Borneo FC. Terence Puhiri ini adalah anak yang lahir di Jayapura 25 tahun yang lalu dan dimainkan sebagai starter menggantikan posisi Irfan Jaya yang tidak dimainkan, bahkan tidak ada di bench pada pertandingan kedua. Memang agak terlihat berbeda ya kalau melihat apa yang tersaji di bench. Ada 5 pemain di sana dan semuanya ini dimainkan di babak kedua. Ya, entah mengapa, karena Sintayong hanya menyiapkan 16 pemain, 11 di starting 11 dan 5 cadangan. Tidak ada penjaga gawang juga, Sahrul Fadila yang di pertandingan pertama dimainkan, dan STY dalam pertandingan kedua ini tetap bermain di stadion Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Mengubah ya, ada perubahan, ada 6 pemain yang dimasukkan di starting 11 ketika menghadapi Timur Leste. Sahrul Fadila tidak ada, Nadeo Argawinata yang main. Edo di bench walaupun masuk di babak kedua, tetapi posisinya diambil alih sudah pasti oleh bek kiri terbaik Indonesia, Pratama Arhan. Di kanan juga Hani Fauzi ya tidak ada di sana. Ada Bayu yang dimainkan, Bayu Fikri yang ada di posisi kanan. Kemudian saya sudah katakan tadi bahwa Irfan Jaya tidak ada, diambil oleh Terence Puhiri. Kemudian Ronaldo Kuate mengisi posisi dari Dedik yang duduk di bangku cadangan dan hanya dimainkan di babak kedua. Sementara gelandang muda lainnya yaitu Marcelino ya, Ferdinand itu masuk ya, di posisi tengah menggantikan Evan Dimas. Jadi kalau bisa melihat di sini formasinya 4-2-3-1 yang dilakukan oleh STY. Nadeo di bawah Mister, kemudian Bayu di kanan, Pratama di kiri, 2 bek tengah Dewangga sama Fahrudin, kemudian 2 gelandang yang lebih bertahan sebagai double pivotnya Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. 3 gelandang serang di depan, Puhiri di kanan, Rumakik di kiri, sementara Marcelino Ferdinand berdiri di belakang Ronaldo Kuate. Nah, menarik untuk pertama kalinya ya 2 pemain ini ya, 2 pemain anak muda berusia 17 tahun, Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand langsung dimainkan sejak awal. Dan menurut saya tampil oke sekali ya kalau bisa dikatakan. Memang Ronaldo Kuate tidak membuat gol. Namun bagaimana pergerakan dia di depan, sangat rajin berlari, melakukan pressing terhadap lawan, punya skill individu yang oke ya, yang sangat mumpuni. Ini merupakan satu aset ya terbaik, satu keping terbaik yang dimiliki oleh Sintayong karena usianya masih 17 tahun. Berarti masa depannya memang sangat cerah dan dia sudah bermain di tim senior. Ini suatu hal yang membanggakan. Luar biasa bahwa dia debut pertama dia ini langsung bermain sebagai pemain inti ya. Bukan pada pertandingan pertama dia masuk sebagai pengganti, tapi ini untuk pertama kali dia langsung di starting line up bersama dengan rekannya yang ada di U17 sebenarnya ya. Marcelino Ferdinand, pemain Persebaya ini. Kalau bicara soal Marcelino, ini juga luar biasa. Dia bermain tidak seperti kelihatan seorang anak berusia 17 tahun. Sangat tenang, visioner sekali. Ya, bagaimana dia memberikan umpan, ya, kemudian kepercayaan diri dia, berani melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Ini yang menjadi sesuatu yang berbeda dari seorang Marcelino. Di babak pertama dia melepaskan paling tidak ada 2 tembakan dan mengarah dengan on target. 1 tembakan bahkan dengan susah payah dibuang menjadi corner kick oleh penjaga gawang Timur Leste ya. Jadi ini anak bagus sekali, makanya dia terus dipertahankan. Dia bisa mengatur
lumayan untuk mengatur ritme permainan dan terus bisa berlari mengisi posisi tengah dengan baik, membantu Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya di tengah. Jadi memang oke. Memang setelah gol pertama ya dari Terence Puhiri ini ada sedikit penurunan. Tempo agak menurun dari pemain-pemain kita. Ini yang membuat pemain-pemain Timur Leste ini kembali bermain dengan sangat bagus, keluar dari tekanan pemain-pemain kita karena ditekan habis di 10 menit 15 menit pertama, namun kemudian kita agak mengendor ya. Dan ada sebuah peluang juga bahkan cetak gol, mereka bisa mencetak gol namun dianulir karena offside Yauda Costa. Kalau ini terjadi juga bisa semakin rame, tetapi untung pemain Timor Leste ini dalam posisi offside ya. Dan kemudian terjadi gol kedua. Kalau bicara gol kedua, ini gol yang fantastis. Gol yang spektakuler dilakukan oleh pemain kelahiran Jayapura juga, dari Persipura Jayapura, Ramai Rumaki. Ya, di antara ada 3 pemain lawan yang agak dekat dengan dia. Dia mengontrol sedikit, yang mengkeping bola agak ke dalam, agak cut inside sedikit. Kemudian dia melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok gawang Timur Leste. Junali tidak bisa mampu membuat pergerakan apapun, ada upaya untuk terbang, tetapi ini gol yang luar biasa. Ya, kiper-kiper dunia pun akan sulit untuk bisa menepis tembakan yang dilancarkan oleh seorang Ramai Rumaki. Sangat baik sekali gol kedua ini. Saya pikir dengan gol kedua ini lahir, pertandingan sudah selesai ya, karena memang kita unggul dari semua aspek ya. Memang terlihat masih ada sedikit kesalahan, kalau salah passingnya masih terlihat, kontrol ball masih ada, namun setidaknya kita bermain jauh lebih bagus. Lini belakang terorganize dengan baik, tidak banyak membuat blunder ya. Itu karena ada pergantian. Pratama bermain dari awal, kemudian Nadeo yang bisa banyak berteriak di bawah Mister, bisa mengontrol, ini yang membuat pertahanan terjaga dengan baik. Ya, Alfreana Dewanga dan Fakhrudin Arianto sangat bagus. Komunikasi kali ini jalan dengan baik. Nah, di babak kedua kita bisa melihat gol yang terjadi juga dari seorang Ricky Kambuaya, menit ke-72. Ini juga luar biasa, kalau bisa dikatakan. Dia bisa merebut bola dari tengah, menggiring bola dengan keyakinannya, dengan rasa percaya diri juga. Dia melewati ada sekitar 2 pemain di sana. Kemudian dia bisa melepaskan bola dengan sangat tenang. Dia masih bisa melihat posisi kiper lawan untuk datang mempersempit ruang dia. Dan dia melakukan placing yang sangat bagus. Tenang sekali oleh seorang Ricky Kambuaya. Pemain juga yang menurut saya pantas menyandang sebagai man of the match. Karena di awal gol pertama Terence Puhiri itu dia bisa melakukan pergerakan yang sangat baik dari lini tengah. Kemudian bisa melihat arah larinya Terence Puhiri, memberikan umpan yang sangat bagus, terukur dengan dalam kotak penalti, sehingga Puhiri bisa mencip bola ini untuk bisa membuat gol pertama kita di menit-menit awal, menit ke-5 melawan Timur Leste. Enak sekali kalau bisa melihat cara bermain dari seorang Ricky Kambuaya ini. Ya, ini pemain yang mestinya bermain di luar negeri. Dia harus ada entah di Eropa Timur atau bermain di Korea ya. Yang penting dia harus keluar karena ini pemain yang sangat bagus. Dari Piala AFF saya memperhatikan bahwa Ricky Kambuaya tampil sangat oke. Cara dia memberikan bola, determinasi yang sangat tinggi. Kemudian juga visinya sangat baik sekali. Ketika kehilangan bola dia cepat untuk bisa memberikan dukungan untuk bertahan. Saat merebut bola, memegang bola untuk melakukan build up serangan, Ricky Kambuaya ini juga sangat baik. Ya, sekali. Dia memimpin di lini tengah dengan bagus. Jadi ini kalau saya lihat cocok dia. Ya, bukan saja dengan Rahmat Irianto, tapi di sana dengan adanya seorang anak muda seperti Marcelino ini pas STY sudah bisa mendapatkan suatu kombinasi yang bagus. Kebetulan dua-duanya main di Persebaya Surabaya, dan dengan adanya Marcelino, Ronaldo Kuate, ada 2 anak muda ini yang punya masa depan bagus sekali bersama dengan tim nasional Indonesia. Memang ini hanya sebuah uji coba, tetapi uji coba ini juga penting untuk bisa menaikkan peringkat kita di ranking FIFA. Artinya, kalau kita bisa menggeser posisi Singapura di ranking FIFA yang sekarang ada di 160, karena kita di 164. Jadi kalau kita bisa masuk menggeser posisi dalam perhitungan terakhir pada bulan Februari ini, sebelum ada undian nantinya di bulan Juni, karena kita berada di pot 4 yang berbahaya. Tapi kalau kita masuk dengan hasil perhitungan 2 kemenangan lawan Timor Leste, mungkin saja kita ada di pot 3 menggeser
posisi Singapura. Dan ini jauh lebih bagus buat kita. Karena dalam undian itu kita bisa terhindar dari tim-tim kuat seperti juga Thailand, ya, Uzbekistan, Tajikistan. Kita akan mampu menghindari mereka dan berada dalam grup yang mungkin sedikit lunak dibandingkan kita berada di pot 4. Jadi selamat untuk kemenangan tim asuhan Sintayong. Sekarang harus bersiap, fokus, konsentrasi untuk menghadapi AFF U23 di Kamboja tanggal 14 sampai tanggal 26. Dari sini sudah bisa terlihat bahwa siapa-siapa saja pemain yang akan diambil untuk menjadi starting 11 di U23 nantinya, di mana kita sebagai juara bertahan dan tentunya harus bisa mampu mempertahankan gelar juara di U23. Sampai di sini pembicaraan kita dengan keberhasilan tim nasional Indonesia saat mengalahkan Timur Leste untuk kedua kalinya. Kali ini dengan 3-0 clean sheet. Ciao.